Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuddin ya waddin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat luar biasa, di antaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan rutin kita walaupun dalam keadaan dilaksanakannya secara online. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita buka acara rapat ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, bacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك قصا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبشر
يوم يعطوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Sadaqallah wa sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya kita Al-Quran, membaca dan dibacakan Al-Quran, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga memberikan rezeki kepada kita. Kemudian Allah juga memberikan menambah nikmat-nikmat kepada kita. Baik, acara selanjutnya yaitu kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan, karunia-Nya dan nikmat-Nya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berukhuwah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada minggu yang lalu kita telah sama-sama mengenal 4 kewajiban sebagai seorang muslim. 4 kewajiban, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga serta yang keempat, apakah sudah dipraktekkan? Bila kita belum mempraktekannya, maka sebaiknya kita praktekkan. Kenapa? Karena dengan mempraktekkan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita melalui jamaah, maka kita akan menjadi orang yang memiliki pilar yang menjadi penyangga dakwah. Salah satu pilar dalam penjaga dakwah adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban tersebut dalam rangka mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ketika kemarin kita ungkapkan bahwa ketika orang melihat Islam itu melihat diri kita. Kalau mau lihat profil orang Islam, ya lihat dirinya tuh, dai kita. Maka pilar pertama dalam menyangga dakwah adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tak ada seorang dai pun yang pernah tergelincir dalam dakwah kecuali Allah mengingatkannya.
Orang-orang yang memiliki pilar pertama ini, mengenal Allah, maka dia bisa meningkat kepada dakwah sebagai kerja, sedekah, serta mendoakan orang lain. Ini pilar yang kedua. Ketika seseorang melaksanakan dakwah sebagai kerja, seperti orang bekerja, karena kita ini adalah karyawan Allah. Kan ketika hasil kita akan bersedekah serta mendoakan orang lain. Ini adalah pilar yang kedua bagi seorang dai. Tapi ketika dakwah dijadikan sebagai sampingan, bukan sebagai kerja dakwah, kita sebagai karyawan dakwah, tentu kita harus merasa takut kepada Allah dan Rasulnya ketika kita absen dalam dakwah. Oleh karena itu seorang dai akan menjadikan dakwah sebagai kebutuhan primer, bukan sekunder. Tapi dakwah bagi kita adalah sebuah kebutuhan primer. Ketika ada kegiatan dakwah ketika ada kegiatan-kegiatan lain selain dakwah, maka dia akan mengutamakan dakwah tersebut. Bahkan dakwah itu sampai kepada sebuah impian. Dakwah sebagai sebuah impian. Mimpinya ya dakwah. Pernah nggak kita mimpi lagi ngisi halakoh gitu? Pak Hadi. Halo. Kedengaran nggak? Ya halo Ustaz. Kalau mimpi ngisi halakoh, kayaknya belum pernah. Belum pernah. Pernah nggak mimpi pakai baju putih khotbah di depan orang? Juga belum kayaknya Ustaz. Belum. Jadi dakwah itu harus menjadi impian kita. Kalau mimpi di dalam apa? Kalau mimpi kita belum, kalau kita tadi sedang menghafal surat Yasin, mimpi kita masih mobil, berarti jauh dari surat Yasin itu. Tapi kalau ngigo kita, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, berarti kita sudah dekat dengan hafalan itu. Udah turun. Begitu bangun dari impian itu, maka mewujudkan, merealisasikan dakwah. Senantiasa menghiasi hidup dengan iman dan kerja dakwah. Makanya ada dakwah qabla kulli syai'. Pada pertama kita bertemu, prinsip dakwah adalah qabla kulli syai'. Ad-dakwah qabla kulli syai'. Dakwah itu harus didahulukan sebelum segalanya sesuatu itu. Maka niatkan kita, apapun yang kita lakukan, niatkan untuk dakwah. Sehingga kalau impian kita sudah diwujudkan dalam bentuk dakwah, maka kita akan mudah mempengaruhi atau mudah mencari atau mudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilar yang kedua. Jadi bagaimana menjadikan dakwah adalah kerja kita, sedekah, serta mendoakan orang lain. Ini pilar kedua dalam berdakwah bagi seorang dai.
Kalau mimpi kita masih dunia aja ya, jauh ya kita itu. Sedangkan dunianya impian itu harus diwujudkan, digambarkan. Kalau ingin mobil, bikin gambar mobil di kamarnya, gitu kan? Didoakan. Nah, ingin motor, ingin rumah, semua digambarkan dalam buku dream book katanya. Nah, punya dream book dakwah nggak kita? Kalau belum punya, kita buat bareng-bareng. Dream book dakwah kita apa? Pilar yang ketiga sebagai seorang dai adalah bimbingan dan menambah ilmu pengetahuan. Aneh kalau ada seorang dai tapi tidak punya pembimbing atau murabi, gitu. Maka ilmunya tidak bersanad, tidak menyambung. Sedangkan dakwah kita ini dakwah sampai kepada Rasulullah, bersanad kita. Jadi kita harus memiliki pembimbing serta menambah ilmu pengetahuan untuk bekal dakwah. Makanya organisasi kita itu sayang sama kita, yaitu memberikan kegiatan setiap minggunya untuk menambah iman, ilmu, dan usaha motivasi untuk amal. Pilar yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah tarbiyah yang menjadi manhaji dan pantang masuk hijbu syaiton. Tarbiyah yang manhaji. Makanya kita kembali lagi kepada manhaj dakwah yang dulu. Agenda-agenda dakwah yang sumuliyah atau yang sempurna itu, mulai dari olahraga adalah dakwah, mulai dari makan kita, minum kita, tidur kita, kegiatan kita, itu merupakan kegiatan dakwah. Kembali ke manhaji, dakwah manhaj. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang Allah dan organisasi kita amanahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena azan sudah berkumandang, saya akan memberikan sebuah peran dari Ustaz tadi yang sudah menyampaikan pilar-pilar dakwah. Pertama adalah dakwah harus menjadi sebuah mimpi kita bersama, bahkan harus terpatri ya, walaupun dalam keadaan kita tidur, bahkan sebuah cita-cita yang gugur, dan harus menjadi sebuah kebutuhan pokok ya, apalagi kebutuhan kedua, kebutuhan ketiga. Kemudian dakwah itu harus saling mendoakan. Makanya kita tidak mungkin bisa survive ya. Kita saling mendoakan tetap berada di jalan dakwah ini. Banyak saudara kita yang awalnya terlihat
ya. Ini ternyata Allah malah memberikan takdir yang lain ingatkan dari jalan Allah. Jadi kita saling berdoakan, mengharapkan supaya kita tetap di dalam dakwah ini. Amin. Kemudian ketiga, bahwasanya pilar dakwah itu harus senantiasa di-upgrade ya. Di-upgrade ini tentunya dengan melalui kegiatan bimbingan setiap pekan. Kemudian upgrade itu pun merupakan untuk dalam rangka meningkatkan keimanan dan tawakkul kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir bahwa sebuah dakwah itu harus punya jalur namanya kurikulum agar bahwa dakwah ini tertata dengan baik, maka sebuah dakwah harus bermanhaj ya. Nah, ini tarbiyatul manhaj, bahwa semuanya harus disesuaikan dengan kurikulum dan capaian-capaian yang terukur gitu. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya merencanakan sesuatu merupakan awal dari sebuah keberhasilan. Tanpa merencanakan, namun dengan merencanakan sebuah dan sudah berkumandang, bagaimana bisa tutup dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.